Halo, salam semuanya. Semoga kita semua berada dalam naungan dan kasih Yesus Kristus. Yang beriman kepada Kristus, katakan amin. Pada topik pembahasan kita kali ini, untuk mengawali tahun ajaran ini, kita akan membahas tentang Allah Maha Pengampun. Sebagai bahan bacaan untuk kita bisa dilihat di Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 24, kemudian Matius bab 18 ayat 22 sampai 23, dan kemudian Roma bab 3 ayat 23. Isi ringkasnya kurang lebih seperti ini nanti ya. Tentang kejadian itu, yakni bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam Matius itu tentang bagaimana manusia itu harus mengampuni tanpa batas sebagaimana Allah. Dan kemudian Roma bab 3 ayat 23 itu yakni orang yang berdosa atau upah dosa itu ialah maut. Nah, yang menjadi bahan materi atau pembahasan kita pada kali ini yakni bagaimana Allah itu mengampuni manusia. Nah, mengapa Allah harus mengampuni manusia sementara manusia itu adalah ciptaan Allah? Kalian pasti ingat, dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan semuanya yang ada di dunia ini baik adanya. Nah, semuanya baik adanya, entah itu binatang, entah itu tumbuhan, termasuk manusia, adalah ciptaan yang baik. Bahkan dikatakan manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia, yang mirip dan merupakan gambar serta citra Allah. Nah, kemudian mengapa Allah harus mengampuni manusia? Oleh sebab itulah Bapak harapkan kalian baca yakni kitab Kejadian yang melukiskan atau mengisahkan bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kalau dalam kitab Kejadian dikisahkan bahwa manusia itu tinggal di Taman Eden, masih bersama-sama dengan Allah, dekat dengan Allah, sehingga mereka merasakan damai. Tetapi ketika mereka melanggar perjanjian dengan Allah, ketika mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah karena rayuan dari iblis yang dalam kitab Kejadian dikatakan berupa ular, maka akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, karena manusia jatuh ke dalam dosa, pada akhirnya antara Allah dengan manusia akhirnya ada jurang pembatas. Yang sebelumnya tinggal di dalam Taman Eden, taman yang nyaman, yang indah itu, akhirnya manusia diusir. Dan terpisah dari Allah. Nah, karena terpisah dari Allah, otomatis manusia ini tidak lagi merasakan nyaman, hidup damai seperti sedia kala. Nah, manusia sengsara, harus berjerih payah, bahkan dikatakan mereka harus setiap hari bersusah payah untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang secukupnya. Nah, maka dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan seperti ini. Karena satu orang berdosa, maka semua anak-anaknya pada akhirnya berdosa. Siapa yang berdosa yang pertama? Yakni Adam, sebagai manusia pertama, Adam dan Hawa. Nah, karena mereka akhirnya semua keturunannya itu pada akhirnya berdosa. Nah, karena mereka sudah berdosa, mereka sengsara, Allah juga punya hati. Allah punya hati. Dia juga ingin memberikan kasih sayangnya, menunjukkan bagaimana kasihnya itu kepada manusia. Nah, maka dalam konteks perjanjian lama, Allah mengutus para nabi. Ya, Allah mengutus orang-orang hebat dengan maksud untuk menunjukkan bagaimana Allah itu senantiasa mendampingi orang-orang yang merupakan ciptaannya itu. Dia tidak ingin sebenarnya melihat mereka sengsara dalam maut. Maka Allah
senantiasa mengutus orang-orang. Banyak tokoh-tokoh, misalnya tokoh Abraham yang kita katakan sebagai Bapak Abraham, misalnya Musa, dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang merupakan utusan dari Allah. Yang kita katakan ada juga para nabi yang datang mewartakan supaya orang-orang ini semakin mendekatkan diri. Nah, meskipun dalam kenyataannya banyak juga orang-orang yang akhirnya tidak mendengarkan apa seruan Nabi, tetapi toh ada satu dua orang yang pada akhirnya bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena itu ketika Allah sudah mengutus para nabi, para raja, orang-orang hebat, manusia toh pada akhirnya tidak bertobat. Karena itulah Allah mengutus putranya sendiri yang kita sebut dan kita imani, yakni Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang kemudian diutus ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Melalui apa? Melalui cara Allah, bagaimana Yesus Kristus ini datang ke dunia dan kemudian menunjukkan bagaimana ia mengasihi manusia itu sendiri, bagaimana ia menunjukkan cara hidup yang baik, bagaimana ia menunjukkan kedekatannya dengan Allah, dan itulah yang seharusnya panutan dan jadi contoh untuk manusia. Nah, dan pada akhirnya Yesus Kristus yang adalah putra dan utusan Allah itu akhirnya merelakan diri, dia disalibkan bahkan mati. Ya, dengan maksud apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia ini. Maka sering dikatakan bahwa kehadiran Yesus Kristus yang merupakan utusan Allah itu, yakni untuk menebus dosa-dosa manusia ini sebagai korban silih, ya, sebagai kurban silih untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, karena itulah lihatlah bagaimana ketika Yesus disalibkan. Ketika Yesus disalibkan itu dia sungguh berjuang dengan maut. Ya. Dia sungguh berjuang, dia ingin sebenarnya menantang maut, tetapi demi manusia, demi menunjukkan karya Allah kepada manusia, maka dia rela disalibkan. Nah, oleh sebab itu kepada seluruh pengikutnya, kepada seluruh orang-orang yang mengatakan bahwa beriman kepada Yesus Kristus, diharapkan sebenarnya untuk mengikuti kata-katanya, yakni mengampuni tanpa batas. Demikian juga kita. Demikian juga kita diharapkan untuk mengampuni. Nah, karena orang-orang yang mampu mengampuni berarti dia sudah membuka diri terhadap Allah. Yesus Kristus pernah berkata demikian, kalau engkau ingin diampuni oleh Allah Bapa, terlebih dahulu ampuni sesama. Jika kamu ingin memberikan persembahan kepada Allah, harus tunjukkan dulu bagaimana persembahanmu kepada sesama. Artinya apa? Ketika kamu membangun relasi yang erat, yang harmonis dengan teman-temanmu, itu artinya berarti kamu sudah membangun relasi dengan Allah. Karena sesama kita itu ialah citra Allah, gambar Allah yang paling mulia. Oleh sebab itu, kita semua diharapkan untuk mampu mengampuni. Maka hilangkan rasa egois. Ya, hilangkan rasa egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Hilangkan rasa hanya untuk menganggap bahwa diri kita inilah yang harus dihargai. Ya. Hilangkan rasa dendam. Karena memang manusia itu pada hakikatnya tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Nah, oleh sebab itu manusia bisa salah. Saya bisa salah, Anda bisa salah, orang-orang di sekitar kita bisa salah. Tetapi
Tetapi meskipun kita melakukan kesalahan, bukan berarti kesalahan itu terbawa-bawa. Kita contoh apa yang dibuat oleh Allah. Kita contoh apa yang dibuat oleh Yesus Kristus. Meskipun manusia telah jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan, tetapi Dia tetap mengampuni, merangkul semua manusia. Nah, begitu juga dengan kita sebenarnya. Diharapkan bahwa kita yang mengatakan bahwa kita beriman kepada Kristus, hidup dalam cinta Kristus, juga harus mampu mengampuni sesama kita. Tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari Anda bahwa Anda itu adalah murid-murid Kristus, bahwa Anda itu adalah orang yang beriman kepada Kristus. Sia-sia rasanya Anda mengatakan bahwa Anda itu orang yang beriman kepada Kristus, tetapi tidak mengamalkan apa yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita saling mengampuni dan semoga kita selalu hidup dalam damai, karena dengan adanya pengampunan maka kita bisa hidup damai dengan semua orang.